Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Remistavia dari Prodi PAI A1 semester 2 dengan NIM 248623032018. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari materi pendidikan psikologi dengan dosen pengampu Ibu Nadia Nelly Rosa. Di sini saya akan menjelaskan kasus dari seorang siswa SMP Negeri Temanggung, Jawa Tengah yang membakar bangunan sekolahnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus pembakaran sekolah, yang dimana seorang siswa SMP Negeri Temanggung, Jawa Tengah, tepat di bulan Juni 2023, tega membakar bangunan sekolahnya setelah lama mengalami intimidasi dan perundungan oleh teman-temannya. Bahkan pengertian dari guru pun disalir minim. Masalah utama dari kasus tersebut adalah korban mengalami bullying berat, ejekan, isolasi sosial, bahkan kekerasan verbal. Akibatnya, ia kehilangan kepercayaan dan mengambil tindakan ekstrim sebagai bentuk protes terhadap lingkungan sekolah yang kurang peduli. Pihak yang terlibat dari kasus ini adalah siswa, yang dimana siswa ini adalah korban sekaligus pelaku pembakaran sekolah tersebut. Dan yang kedua, peran guru, yang dimana guru ini kurangnya tanggung jawab atau kurang peka, kurang tanggap terhadap pelaporan dari korban. Dan yang ketiga adalah orang tua, yang dimana orang tua di sini kurang tanggung jawab terhadap korban. Selanjutnya ada analisis psikologi. Penyebab psikologis ini terdiri dari internal dan juga eksternal. Yang dimana internal ini adalah korban mengalami rendah diri, tekanan emosional, stres, dan trauma karena terus-menerus menjadi sasaran perundung. Dan yang kedua adalah eksternal, yang dimana eksternal ini adalah lingkungan sekolah yang kurang mendukung, tidak adanya SOP anti-bullying, minimnya perhatian guru, dan budaya diam terhadap bully. Selanjutnya ada teori relevan. Teori relevan ini terdiri dari teori stres penyelesaian atau coping, yang dimana korban tidak memperoleh mekanisme adaptif sehingga mengekspresikannya secara destruktif. Dan yang kedua, teori perkembangan kognitif dan teori motivasi, yang dimana korban mungkin merasa tidak dihargai, tidak mampu mengatasi rasa tidak berdayanya sendiri. Adapun ciri-ciri perilaku korban, yang dimana penarikan diri, perubahan sikap atau trauma, bahkan potensi keinginan destruktif yang muncul secara kumulatif. Nah, selanjutnya dampak pada pendidikan. Dampak pada pendidikan dari kasus ini melibatkan penurunan prestasi dari siswa, yang dimana siswa mengalami motivasi dan konsentrasi belajar sangat terganggu. Dan yang kedua, emosional dan sosial, yang dimana siswa mengalami munculnya kecemasan serta stres berkepanjangan dan ketakutan sosial. Dan yang ketiga, kehadiran. Nah, meningkatnya absensi karena takut kembali ke lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada interferensi atau solusi. Nah, solusi dari kasus pembulian ini itu melibatkan beberapa peran. Yang pertama adalah peran guru, peran psikologis, dan peran orang tua. Nah, peran guru di sini itu, guru harus proaktif mendeteksi gejala bullying, terus memberikan edukasi dan jalur pelaporan anonim, dan terakhir pendampingan reguler untuk korban dan pelaku. Adapun pendekatan psikologis. Nah, pendekatan psikologis ini yang pertama, konseling penuh di sekolah sejak awal tanda bullying. Terus yang kedua, pendekatan behavior modification bagi pelaku. Nah, yang terakhir itu adalah peran orang tua, yang dimana orang tua berperan sebagai komunikasi dengan sekolah, mendidik empati sejak kecil, dan libatkan psikolog dan konselor untuk memonitor kondisi mental korban dan pelaku.
Selanjutnya adalah peran lingkungan sekolah. Peran lingkungan sekolah terhadap kasus ini adalah lingkungan yang mendukung, yang dimana ada kebijakan anti-bullying, pelatihan rutin staf, serta sistem pelaporan yang aman seperti KPAI. Dan yang kedua, budaya kelas, yang dimana pembiasaan nilai saling menghormati, kampanye anti-bullying, duta positif, dan penyeluruhan rutin. Terus yang terakhir, kepemimpinan guru. Selanjutnya, refleksi dan pembelajaran. Yang bisa kita ambil atau yang bisa kita pelajari dari refleksi pembelajaran, yang pertama, tidak ada pembulian yang dianggap remeh. Terus restoratif justice perlu disertai evaluasi reguler agar menjadi pencegahan. Yang harus kita hindari yaitu hindari budaya alam dan ketakutan. Tanamkan empati, budaya laporan aman dan sanksi jelas. Terus adapun implikasi sistem, yang dimana guru harus dilatih deteksi dan penanganan bullying, siswa perlu diberikan ruang aman dan edukasi empati, dan yang terakhir, sistem pendidikan harus menerapkan komunikasi karakter yang dijalankan bersama orang tua dan pengawas, bukan hanya materi akademik. Baiklah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa kasus pembakaran sekolah ini oleh seorang siswa Temanggung merupakan puncak dari akumulasi masalah serius yang terjadi di dunia pendidikan, yang dimana bullying yang tidak tertangani dengan baik, tindakan ekstrim yang dilakukan siswa menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan lingkungan sekolah gagal memberikan rasa aman, perlindungan, dan ruang ekspresi yang sehat bagi siswa. Secara psikologis, korban bullying beresiko mengalami stres berkepanjangan, rendah hati, dan krisis emosi yang dapat mendorong perilaku destruktif. Lingkungan sekolah yang abai, kurang peka, dan tidak memakai sistem dukungan yang kuat mempengaruhi kondisi tersebut. Nah, masalah ini tidak hanya berdampak pada prestasi saja, tetapi juga pada kesehatan mental, perilaku sosial, dan masa depan. Jadi, stop bullying.